kebenaran dan jalan kehidupan. Dan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan ketenangan bagiku. Ada dalam hadiratmu, menyembahmu sungguh menikmatimu.
bersyukur karena sekali lagi kita adalah belajar bersama-sama dalam firman Tuhan pada pagi ini. Dan kalau kita melihat dalam Efesus pasal 4 ayat yang pertama hingga yang ke-7, kita lihat bersama-sama firman Tuhan pada pagi ini sebagai dasar kita hidup dalam kesatuan di dalam Tuhan. Efesus 4 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Kita lihat bersama dalam firman Tuhan ini. Ini merupakan dasar bagi orang-orang Kristen bagaimana mereka hidup di dalam kesatuan. Kamu tahu apa itu kesatuan? Apa itu kesatuan? Apa? Oke, kita seperti tubuh kita ini kan, sekalipun banyak tubuh kita, tapi hanya sekalipun ada tangan, ada kaki, ada kepala, banyak fungsi dalam tubuh kita, tetapi dia adalah satu. Karena tubuh kita ini dia mempunyai fungsi masing-masing. Tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, dan semuanya berlainan fungsinya, berlainan pekerjaan dia, tidak sama. Begitu juga kita sebagai orang-orang Kristen, kita memerlukan persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab tanpa kita bersatu dengan Tuhan, tidak mungkin kita dapat menyelesaikan segala perkara dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan itu memberi kita satu penjelasan atau satu ilustrasi tentang tubuh kita ini tersusun dengan rapi katanya. Karena semuanya mempunyai fungsi masing-masing di kehidupan kita. Begitu juga kita hari ini, bahwa kita harus hidup dalam kesatuan. Bukan kita bersatu dengan Tuhan, tapi persatuan di antara jemaat dengan jemaat yang lain, supaya apabila kita diserang oleh cobaan, kita boleh menolong dalam mengatasi segala masalah dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus ada kesatuan. Dan dalam kesatuan ini, firman Tuhan ini menasihati kita dalam Paulus. Dia menasihati kita supaya kita hidup berpedoman dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena kalau ada firman Tuhan itu, kita tidak akan menjadi lemah sekalipun ada menyerang persekutuan kita pada hari ini. Itulah sebabnya kita tidak boleh bersendirian dalam kehidupan kita, karena kita tidak mampu mengatasi segala cabaran dalam kehidupan kita. Tetapi pada pagi kita belajar bagaimana kita hidup dalam kesatuan. Yang pertama, dia katakan di sini kita harus memiliki kesatuan dengan kasih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sehingga ada kesatuan dalam Tuhan. Dia menyatakan melalui iman, kesatuan bagi orang-orang yang percaya. Berarti melalui iman kita kepada Tuhan, kita akan dipelihara. Dan yang ketiga, hasil dari kesatuan dengan Tuhan, kita boleh berdiri teguh dan dapat memelihara persekutuan kita. Itulah sebabnya tiga fungsi ini sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Jangan kita katakan, oh saya sudah kuat, saya sudah banyak kecukupan saya ini, berlimpah-limpah. Jangan. Sebab di saat kelimpahan ada ujian yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Di saat tak kuat, pasti ada kelemahan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya kita hari ini kita memerlukan kesatuan di dalam Tuhan. Karena melalui kesatuan dengan Tuhan, kita saling mendorong di antara satu yang lain. Kita saling memperhatikan dan kita saling mendorong untuk lebih dekat kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus ada kesatuan di dalam kasih. Tanpa kita mengasihi orang lain, segala sesuatu yang kita lakukan tidak sempurna. Karena kasih itu tidak ada dalam kehidupan kita. Tapi bila kasih itu ada dalam kehidupan kita, apa yang dikatakan dalam ayat yang pertama hingga yang ketiga, dia katakan di situ. Dalam ayat yang kedua, bahwa kita telah dipanggil berpedangan dengan panggilan itu. Semua orang Kristen dipanggil untuk siapa? Untuk percaya kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk mentaati segala perintah Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh zaman, tetapi kita tetap berdiri teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah pada pagi ini, bahwa hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berkenan dengan panggilan itu. Berarti kalau kita sebagai orang Kristen, jangan kita alang-alang. Hanya jangan katakan saja hanya Kristen, tetapi orang Kristen harus percaya, melakukan segala kebenaran firman Tuhan, mentaatinya dalam kehidupan dia, dan dia tidak mudah melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan dia. Kadang-kadang kita manusia, kalau kita sudah merasa cukup, kita sudah merasa bahagia,
kita sudah merasa tenang, kita lupa sudah kepada Tuhan. Kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi sehingga satu masa kalau Tuhan menguji dia, apa yang terjadi? Dia akan terjatuh dan dia akan jauh daripada hadirat Tuhan. Siapa yang dipersalahkan? Kalau kita sebagai manusia, siapa yang kita persalahkan? Pasti salah. Kenapa lah Tuhan bagi saya begini kan? Tetapi sebenarnya itu adalah datang daripada diri kita sendiri, daripada keangkuhan kita, dan kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saya nasihati kita bersama-sama pada hari ini, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, tetaplah setia sampai akhir hidup kita. Tetaplah hidup dalam kesatuan di dalam Tuhan Yesus. Sebab tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak mampu berdiri sendiri. Tapi ingat bahwa kesatuan itu harus ada dalam kehidupan kita hari ini. Jangan pikirkan, oh di sini sedikit jemaatnya, di sana ramai jemaatnya, saya duduk di sana. Sana lebih ramai lagi di sana. Sini macam sunyi saja. Tetapi kita harus ingat, di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Walaupun kita jemaat yang ramai, kalau tidak ada kesatuan, apa yang terjadi? Pasti akan dicerai-beraikan oleh pendapat yang tidak baik, oleh pendapat yang tidak disetujui, sehingga lari lagi ke sana ke sini. Tetapi kata firman Tuhan, hiduplah di dalam kasih. Itulah sebabnya kita harus ingat pada hari ini bahwa kita harus memelihara kesatuan kasih di dalam kehidupan kita pada saat ini. Apa yang dikatakan di sini dalam ayat yang ketiga, ayat yang pertama, ayat yang kedua saya baca. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Apa yang pertama di sini menyatakan? Kita harus lemah lembut. Kita harus lemah lembut. Jangan pula lemah lembutnya kita hanya ikut saja apa yang dicakap, itu salah. Tetapi kita lemah lembut, tetapi kita tegas. Kalau itu tidak baik, jangan ikut. Tapi kalau kita lembut, ini bagus, yalah ikutlah, itu salah. Tapi kalau kamu lemah lembut, tapi tegas, berarti kamu lemah lembut tetapi menurut kebenaran firman Tuhan, menurut kebenaran yang ada pada kita sebagai orang-orang Kristen dalam kehidupan kita, supaya jangan pula kita yang terjatuh di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita dengan lemah lembut kata firman Tuhan, dengan rendah hati. Berarti setiap orang Kristen harus ada rendah hati. Kadang-kadang kerendahan hati ini sukar untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak mau rendah hati, kita mau yang menang saja. Tapi ingat, kita seorang percaya kepada Tuhan, kita harus ada rendah hati. Kalau rendah hati itu ada pada kita, pasti kita boleh menjadi kehidupan kita dengan lemah lembut. Bila menang ini seberat manapun beban yang kita alami, pasti kita akan melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita. Karena kata firman Tuhan ini, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi saling membantu. Jangan katakan kalau kita lihat teman kita ataupun jemaat kita lemah, jangan kata dia gambar dia itu terbuka juga hatinya. Jangan. Coba kamu katakan satu saja. Ayo kita pergi sembahyang, itu saja kamu cakap. Pasti dia terasa juga betul dia membawa saya ini. Berarti saya tidak sendirian. Dia mengajak juga saya. Tapi banyak pertimbangan dalam pikiran dia. Itu yang membuatkan dia tidak mau bersama-sama dengan kita. Karena seringkali pikir, saya tidak berguna lah, begitu beginilah. Itu dalam pikiran dia cara manusia. Tetapi kita yang orang yang percaya, kita punya hikmat kebijaksanaan. Bagaimana kita melakukan tanggung jawab kita untuk membawa orang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika dia katakan bahwa dalam hal saling membantu ini, kita harus lakukan sebagai orang-orang percaya. Bukan saja secara rohani, secara jasmani pun. Kalau kita melihat dia kekurangan, kita boleh membantu mereka dengan cara apapun yang boleh kita bantu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena Tuhan menuntut semua itu di dalam kehidupan kita, supaya kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Dan dia katakan di sini, dan kita melihara kesatuan kasih, kita harus berusaha. Apa dikatakan oleh firman Tuhan ini? Dia mengatakan bahwa sehingga kesatuan rohani dipelihara dengan tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan dan berjalan seiring pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi apa dikatakan di sini dalam ayat yang ketiga,
dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera untuk tubuh satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada suatu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi Tuhan Yesus bukan memanggil kita saja menjadi anak-anak Dia. Dia bukan memanggil kita untuk percaya, tapi Tuhan memanggil kita untuk percaya, beriman, dan berharap penuh kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak akan dilemahkan oleh dunia ini, tidak dilemahkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap satu dalam satu tubuh, satu roh di dalam Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan itu menuntut kita menjadi orang-orang percaya supaya tetap bersatu di dalam kehidupan kita. Kalau kita bersatu, walaupun pekerjaan itu berat, tapi kalau 2-3 orang bekerja, pasti ringan saja dia lakukan pekerjaan dia, kan? Itulah sebab kita harus ada kesatuan, harus ada kerjasama di dalam kehidupan kita. Sekalipun ada ramai orang, kalau tidak ada kesatuan, tidak ada kerjasama, walaupun pekerjaan itu senang, pasti tidak akan terlaksana karena mereka tidak sehati sepikir, mereka tidak kerendahan hati, mereka tidak kesatuan dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya hari ini kita harus tetap bersatu sampai Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Karena itu yang Tuhan mau kepada kita hari ini. Janganlah kita mencari kepentingan kita sendiri, tapi marilah kita sama-sama mencari keuntungan kita bersama, supaya kita boleh menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab ingat bahwa kesatuan ini tidak mungkin diperoleh dengan usaha manusia. Jadi betul kan? Kita tidak dapat menyatukan semua orang, kita tidak boleh menyenangkan semua orang, kita tidak boleh memberi mereka kebaikan semua orang. Tetapi kata firman Tuhan, kita harus pelihara. Bagaimana melihara? Kita tetap berdoa, kita tetap memohon agar Tuhan bekerja dalam setiap hati jemaat kita, supaya tetap bersatu untuk melakukan segala perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sudah dia katakan di sini bahwa tapi oleh Roh Tuhan yang mempersatukan kita, itu yang membolehkan kita hari ini hidup dengan tenang, hidup dengan penuh sukacita, sebab Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Saya yakin dan percaya bahwa sepanjang minggu ini mungkin kita punya masalah masing-masing kan, tapi oleh karena kita punya kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, kita mau menikmati kemurahan Tuhan, kita berpeluang masa ini untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Itulah nikmatnya menjadi orang-orang Kristen, karena kita boleh mendorong di antara satu dengan lain untuk mencapai tujuan iman kita sebagai orang-orang percaya. Lalu dia katakan di sini bahwa oleh karena Tuhan telah mempersatukan kita, apa yang dia mau dari kita dalam hal yang kedua, sehingga ada persatuan dalam Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam ayat yang keempat hingga yang keenam, bahwa kita adalah suatu tubuh dalam Tuhan, dan semua tubuh ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Tapi kalau kita bersatu, semuanya boleh berhasil apa yang kita merencanakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Saya dikatakan dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua, ada dalam semua. Tapi kepada kita masing-masing oleh anugerah kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Berarti Tuhan itu sudah memberi menurut anugerah, menurut karunia yang diberikan kepada kita. Jadi jangan kita pikirkan bahwa Dia saja yang boleh melakukan. Semua kita boleh melakukan yang Tuhan perintahkan memberikan kita. Sebab kata firman Tuhan bahwa kita semua sudah diberikan anugerah, sudah Tuhan tetapkan segala karunia dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh saling melengkapi di antara satu dengan lain untuk tetap melayani Tuhan, untuk melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sehingga dia katakan bahwa kita adalah satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, kata firman Tuhan. Jadi ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa kita mau jauh daripada Tuhan? Mengapa kita mau keluar dari persekutuan kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita? Ingat, setiap orang yang sudah keluar dari persekutuan persatuan kita ataupun hubungan kita dengan Tuhan, mereka tidak akan tenang dalam hidup mereka. Mereka seringkali
digoyahkan oleh iblis zaman. Karena kata iblis, oh ada sudah kawan saya. Sebelum kita ramai, dia takut untuk menyerang kita. Sebab kita adalah orang-orang yang dikuatkan, orang-orang yang hidup dalam roh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab Tuhan itu ada bersama-sama kita. Kalau kita lihat Daud, dia berperang dengan Goliat. Goliat lengkap dengan senjata, lengkap dengan baju perangnya. Tapi Daud apa ada pada dia? Dia hanya datang dengan tidak perlengkapan senjatanya. Hanya ada satu pemanah sejak. Itu sudah dibawa batu dan pemanah itu sudah senjata dia. Sedangkan Goliat orang yang besar dan berjalan. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud? Dia datang dengan nama siapa? Dia datang dengan nama Tuhan. Jadi sekalipun sebesar Goliat pun cabaran kita, cobaan kita, kalau kita bersatu, kita boleh mengalahkannya di dalam persekutuan kita. Tidak ada yang boleh mengalahkan kita karena kita bersatu dengan Tuhan dan Roh Allah akan bekerja dalam setiap kehidupan kita untuk melawan Goliat dalam kehidupan kita. Ingat, kita ada Goliat dalam kehidupan kita. Pikiran kita, hati kita, itulah Goliat. Kita berperang, tapi apa yang kita katakan? Saya datang dengan nama Tuhan. Hentikanlah beberapa kehidupan saya. Pasti kita akan menang di dalam kehidupan kita. Jangan kita dipandang rendah. Kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jangan pikirkan, pastor itu yang berkuasa, yang punya kuasa karena dia pastor. Tidak, pastor juga ada kelemahan. Tetapi mereka juga harus merendahkan diri mereka, mohon Tuhan kekuatan, mohon daripada Tuhan penyertaan dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya kita hari ini mereka hidup dalam kesatuan di dalam Tuhan. Sekalipun kita tidak ramai, tapi kalau Roh Allah ada di sini, lebih tadi lihat 2000 orang yang ada pada kita. Siapa? Karena Roh Allah ada pada kita. Mereka lihat teladan kita, mereka lihat kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu tunjukkanlah melalui iman dan kesatuan bagi orang-orang percaya bahwa hanya satu Tuhan, satu Roh dan satu iman di dalam Tuhan. Jadi marilah kita pelihara iman kita, kita pelihara kesatuan kita, pelihara Roh Allah itu tinggal dalam kehidupan kita. Sebab Roh Allah itu adalah kudus. Itulah sebabnya kita harus kudus kehidupan kita, suci di dalam kehidupan kita, supaya Roh Allah itu tinggal dalam kehidupan kita untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita, untuk berikan damai sejahtera dalam kehidupan kita, supaya kita tidak akan menjadi lemah apabila kita menghadapi cabaran, ujian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Karena mengapa kita harus memiliki semua hal ini? Karena Tuhan telah menebus kita supaya kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Dan kesempurnaan itu harus terjalani dengan sebaik-baik dalam kehidupan kita. Jangan kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik itu dengan berbuat perkara-perkara yang tidak baik. Sebab mungkin kita berpikir, sudah Tuhan tidak mengampuni saya. Jangan, karena Tuhan itu akan mengampuni kita. Tapi kalau kita melakukan yang tidak baik, Tuhan juga akan menghukum kita. Tuhan juga akan memperingati bahwa itu tidak baik di dalam kehidupan kita. Tapi apa kata firman Tuhan di sini? Karena hanya dalam penebusan Tuhan itu sempurna dan memadai bagi orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjadi pengantara dan keselamatan bagi kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi kita tahu bahwa hari ini orang percaya harus menghampiri Tuhan dengan rendah hati di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Allah dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan dikatakan di sini bahwa kita harus mengalami bahwa kuasa Tuhan itu lebih tinggi bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Jadi ingat hari ini, kalau kita mengalami cabaran-cobaan, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita beriman dan kita mohon agar Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Lalu dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir, hasil dari kesatuan dengan Tuhan dan sesama kita seorang percaya, kita lihat dalam ayat yang ke-11 hingga yang ke-16. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11? Dia menyatakan di sini dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, dan ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi membangun tubuh Kristus,
Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Kita harus ada kerjasama untuk membangun kesatuan kita. Sebab kita masing-masing mempunyai karunia yang berbeda-beda. Pasti kalau satu mempunyai karunia yang berbeda, kalau bersatu pasti akan berhasil dalam kehidupan sehingga orang-orang percaya. Sehingga dia katakan di sini bahwa kesatuan iman dan kesatuan roh terpelihara dengan sempurna dalam kehidupan kita dan menerima hanya iman dan pemberitaan Injil di dalam kehidupan kita dan bertumbuh dalam kasih karunia menuju pada kesempurnaan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa kita harus memiliki iman yang kuat, memiliki kesatuan dalam kehidupan kita, tanpa memandang di atas yang lain, tanpa mempersalahkan di atas yang lain, tetapi kita tetap berdiri. Kalau dia kekurangan, kita cukupkan dia. Kalau dia lemah, kita kuatkan dia. Dan kalau dia tidak mampu, kita tolong dia untuk terus hidup dalam kesatuan kita sebagai orang-orang percaya bersama dengan Tuhan. Sampai dikatakan di sini bahwa Tuhan telah dalam semua perkara ini, ayat yang ke-13 kita lihat di sini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ini yang kita mau. Mengapa kita bersatu? Supaya kita mencapai kedewasaan rohani dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh itu, pagi ini teman-teman ini memperingati kita supaya tetap hidup dalam kesatuan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di sini bahwa dipenuhi dengan segenap kepenuhan di dalam Tuhan dan telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan kedewasaan rohani dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah kunci bagi kita sebagai orang-orang percaya bahwa kesatuan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Ini ada katakan bahwa dapat mempertahankan kesatuan berdasarkan kebenaran Tuhan melalui kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingat hari ini, kalau kita sudah merasa goyah, merasa tidak kuat lagi, kita harus memerlukan orang lain untuk mendorong kita. Coba nyatakan kepada mereka, saya tidak kuat sekarang, tolong saya, doakan saya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa saya seringkali kirim renungan dalam grup salib itu ataupun TikTok itu balik firman Tuhan. Kadang-kadang kita tidak ada masalah untuk merenungkan firman Tuhan. Kadang-kadang kita lebih suka membaca firman Tuhan dengan nyanyian rohani dan melihat itu kita akan dikuatkan. Melihat kita seringkali menguatkan dari satu yang lain. Itulah sebabnya ada sejak nampak ada yang jemaat yang rajin katakan amin amin bro. Karena mereka tahu bahwa Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan itu memerlukan kita perlukan dalam kehidupan kita untuk menguatkan kita supaya kita tetap bersatu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sehingga kita saling memperhatikan dan saling menguatkan sampai mendatang kedua kali kita dalam kehidupan. Inilah tugas kita sebagai orang-orang percaya. Oleh itu firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita pada hari ini bahwa marilah kita hidup dalam satu roh, satu iman, satu harapan di dalam Tuhan. Karena melihat ini kita tetap berdiri teguh, kita berhasil menghadapi apapun cabaran kehidupan kita. Karena Yesus ada dalam kehidupan kita untuk memelihara kesatuan kita, memelihara iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh itu firman Tuhan mengajak kita, marilah kita tetap memelihara kesatuan yang sudah ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita tetap menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang ketinggalan, tapi semua kita dapat bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Itu firman Tuhan yang sampai di sini kita sama-sama berdoa. Kita mohon agar Tuhan memelihara kesatuan kita. Kita ingat jemaat kita yang sudah lama tidak ke gereja. Mungkin mereka sudah dalam keadaan masalah ataupun dalam masalah rumah tangga ataupun dalam kesibukan mereka. Kita berdoa agar mereka mempunyai kerinduan untuk bersatu dengan kita di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita di antara Engkau Tuhan dan jemaat kami. Bapa, kami tahu bahwa kami dalam manusia yang lemah. Kami seringkali lupa akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami lupa bila kami hidup dengan terus kecukupan. Kami lupa kalau kami hidup dalam damai, dalam sukacita kami bicara dunia. Tapi saya Tuhan, kami berdoa kami terus memakai kami semua. Pakai jemaat Tuhan di tempat ini supaya kami saling menguatkan, saling mendorong,
saling mengasihi dan satu dengan yang lain, dan kami tetap bersatu dalam Engkau Bapa. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, pelihara iman kami yang ada pada saat ini. Kami berdoa bagi jemaat kami yang sudah nama gereja, kami berdoa Tuhan, apapun masalah mereka, apapun halangan mereka, menghalang mereka datang kepada Engkau Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini, kami bersatu hati, kami mengusir dalam nama Yesus kehidupan kami Bapa. Kami patahkan hanya dalam nama Yesus pada saat ini Bapa. Yang Roh Kudus Tuhan menyertai mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau peliharakan pada saat ini. Dan mau berdoa bagi kami jemaat yang ada pada saat ini Tuhan. Yang menaga Roh Kudus Tuhan sejak akan melihara setiap kehidupan kami. Iman percaya kami supaya tetap teguh dalam iman kami kepada Engkau. Ada bersatu untuk mengatasi setiap cobaan kehidupan kami. Dan kami sering mendorong untuk terus dekat kepada Engkau Bapa. Bapa, pakailah kami bersatu pada hari itu, pada saat ini, supaya kami tetap memuliakan Tuhan yang kehidupan kami Bapa. Bapa, kuatkan teguhkan iman kami untuk melewati pencobaan kehidupan kami. Karena kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk dipakai oleh Tuhan untuk diseluruhkan berkat Bapa. Bapa, pakailah kami pada saat ini. Beri kami hikmat, kebiasaan, kepandaian, keibuan, kuasa, otoritas daripada Tuhan, supaya kami boleh melakukan segala kehendak dan boleh melakukan segala perintah dengan tak setia dalam kehidupan kami Bapa. Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya dalam tangan-Mu yang dari Tuhan semata kami. Amin. Terima kasih, silakan duduk dan berkati kepada